Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Kita sudah memasuki bulan yang ke-7, di bulan Juli tahun 2025, gak kerasa udah 7 bulan. Udah 6 bulan berlalu dalam penyertaan Tuhan. Dan bulan Juli ini tema gereja kita adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahwa orang-orang yang hidup dalam Kristus adalah orang-orang yang hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bapak, Ibu dan saya, kita adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menerima perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita, kita berdoa. Mari kita duduk diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita pagi hari ini yang terbaik. Untuk kita sama-sama boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat di tempat ini. Bapa, pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang hidup mengandalkan Engkau, bagi orang-orang yang hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Pada pagi hari ini kami datang persiapkan hati kami Tuhan untuk memuji, untuk menyembah, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kami boleh berjumpa dengan Kau di dalam kekudusan-Mu. Sebab itu sucikan, kuduskan setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang Tuhan. Biar kami boleh layak untuk berjumpa dengan Kau Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami yang dahsyat luar biasa ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. To your hands I commit again, with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, your reason that I sing. With all I am, I walk with you wherever you go, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways and promises forever. Inilah iman dan percaya kami. Kami mau declare pagi hari ini kepadamu Yesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I
kepada Yesus. Sama-sama katakan, di tangan-Mu Tuhan. Di tangan-Mu, ini janjiku, senap hidupku, untuk Kau mengatur hidup kami. Kau mengatur jalan-jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Jesus, Yesus aku percaya. Katakan dengan iman, Yesus aku milik. aku milik-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu, benar dan hanya Yesus aku percaya. Aku percaya Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu, dan hanya Yesus aku percaya kepada Yesus. Aku percaya akan janji-Mu dalam hidupku Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, ku menyembah, ku menyembah-Mu. Mari sembah Dia tuh. Ku menyembah. Kau layak terima pujian penyembahan dari umat yang Kau kasihi Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Bawa penyembahan kita yang terbaik, sebab Tuhan kita terbaik bagi hidup kita. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah. Come on, cry out. Dia segenap hati kita menyembah. Come on, sembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, Come on, sing. Yesus aku percaya. Yesus aku milik. Yes, aku milik-Mu, aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu. Oh, Yesus aku kami kepada Yesus. Inilah penyerahan hidup kami kepada Yesus karena kami percaya. Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, apapun yang kau bawa ke rumah Tuhan, serahkan kepada Dia. Letakkan segala iman dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Dasar yang teguh. Mungkin kau belum melihat jawaban doamu hari ini,
tapi tetaplah percaya kepada Yesus. Jemaat Tuhan saja katakan, Yesus aku percaya Tuhan. Yesus aku percaya. Aku percaya. Yesus aku ya. Yes Lord, ku hidup karenamu. Lebih lagi katakan Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu. Oh Yesus, ku hidup karenamu. Come on, declare. Yesus aku percaya. Aku percaya kepadamu. Yesus aku oh ya la 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 ya ku hidup karenamu. Oh, Yesus aku percaya. Yesus aku oh aku milikmu Tuhan. Ku hidup karenamu. Sekali lagi, angkat hatimu, angkat suaramu. Serahkan hidupmu kepada Dia. Aku percaya Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Come on, worship Him. Selamanya Tuhan, selamanya kami milikmu Tuhan. Oh, kami percaya akan Engkau, kami percaya akan janjimu. Janjimu ya dan amin. Janjimu tak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Kau tetap Tuhan yang dapat ku andalkan. Kau Tuhan yang tetap aku percaya. Apapun keadaanku hari ini, aku mau percaya kepada Yesus. Aku mau percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. We believe in you, Jesus. We believe in you, Lord. Iya, iya, iya. Yesus Allah yang dahsyat. Yesus Allahku yang dahsyat. Tidak pernah kau biarkan aku sendiri. Engkau menopang hidupku. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Perkatakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Biar iman kita
kita bersepakat pagi ini untuk menerima kuasa Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi yang percaya boleh angkat tangan. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Yang telah berjanji sanggup menggenapi. Biar imanmu dan perkataanmu sepakat pagi hari ini. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi lebih dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, ya, dan sanggup mengenal. Mari bersepakat, percaya kuasanya. Terima, ku terima sekarang kemenangan. Apapun yang terbaik dari Tuhan, terima dengan iman. Terima dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Praise the Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kuasa dan kemenangan yang Tuhan curahkan di tempat ini. Bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang memiliki iman yang teguh, sama-sama katakan. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini. Mari kita berjabat tangan satu dengan lain. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semuanya. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, amat sangat baik. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Wow, haleluya. Saya percaya pujian ini memberikan kekuatan karena kasih Yesus ada selama-lamanya bagi kita. Sama-sama. Betapa heran, betapa mulia. Katakan, kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari, marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sebentar. Saya melihat wajah-wajah yang penuh pergumulan. Saya percaya ketika pujian dinaikkan, beban kita terlepas. Yang percaya katakan amin. Mari bergoyang bersama. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari
Sio, Sio, Sio. Mari goyang kiri kanan Bapak Ibu, silakan bergoyang di dalam Tuhan Yesus. Musik memuji Tuhan. Oh. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Sio, Sio, sama-sama. Sio, Sio, Sio manise. Ada semua disayang Tuhan. Sio, Sio, Sio. Goyang di dalam nama Tuhan Yesus. Sio, 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 Sio manise. Ale semua cinta Tuhan. Sio, 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 Sio manise. Ale semua sayang Tuhan. Sio, Sio, Sio manise. Ale semua disayang Tuhan. Ale semua, ale semua disayang Tuhan. Ale semua, ale semua disayang Tuhan Yesus. Yesus baik, Tuhan Yesus sayang, ale semua, amin. Sorakan haleluya, amin. Bapak Ibu, coba dong, katanya kan tadi dibilang ale semua disayang Tuhan Yesus. Coba wajah-wajah yang disayang Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih? Coba lihat kiri kanannya. Terus bilang gini, terus bilang gini, oh ini yang disayang Tuhan Yesus. Oh ini dia orangnya. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang disayang Tuhan Yesus, kita akan melihat, kita akan mengalami apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar. Itu Tuhan sediakan bagi engkau dan aku. Come on, sama-sama katakan. Ya, pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga. Katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata. Yes, amin. Yang tak pernah didengar telinga. Berkatakan dengan iman. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Yang percaya, lambaikan tangan. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berdiam. Alasanku melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siapa yang percaya, katakan haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata. Ya.
semuanya Tuhan sediakan bagi engkau dan aku. Kuasanya tidak pernah berubah. Anak-anak muda, melompat dong. Come on. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan semangat, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, tulus dan semangat, kuasanya. Katakan dulu, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Ya 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 ya. Bapak Ibu, perkatakan yang baik buat Bapak Ibu dan saya, buat hidup Bapak Ibu dan saya. Apa yang kita perkatakan dengan iman pasti terjadi. Yang percaya dan percaya katakan amin. Mari kita perkatakan berkat atas hidup yang Tuhan beri. Wow, wow. Na 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 na. Wow. Sama-sama katakan. Na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi, bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Katakan dengan iman, dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kedahsyatannya di hidup. Oh, kedahsyatannya Tuhan dalam hidup kita.
hidupku atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kedahsyatannya, kedahsyatannya. Oh, sekali lagi, teman sing, bangkitlah, bangkitlah, berkatakan yang baik atas hidup yang diberikannya. Dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kedahsyatan, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatan, kedahsyatannya di hidupku. Semua katakan, imanku berkata apa? Tuhanku hebat, ya, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku berserah, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Semua ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci semua katakan ku menang. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, yang percaya teriakan ya. Semua imanku berkata, siapa yang hebat? Hebat, Yesusku, Yesusku berkata, hey. Siap-siap semuanya melompat. 1, 2, 3. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku Sebentar kita akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita bersyukur atas setiap rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tidak pernah kita ditinggal sendirian. Yang percaya kita tidak pernah ditinggal sendirian. Boleh angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Dulu waktu saya masih sekolah, pertama kali saya punya lagu kesukaan dari Pendeta Insinyur Niko, dikatakan dialah Yesus pembela saya. Ketika saya dimarahin orang tua saya bilang, Tuhan, mama papa saya jahat. Loh kenapa marahin saya terus? Tapi saya gak sadar karena saya nakal waktu itu. Dan saya mengerti ternyata Tuhan izinkan proses. Bahkan ketika saya sudah dewasa, sudah menikah, punya anak, diproses Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau nikmati berkat Tuhan, kita mesti diproses. Tapi percaya kita tidak sendirian. Seperti dikatakan tadi, kita punya iman. Sekalipun belum melihat, tapi kita percaya. Amin Bapak Ibu. Allah yang bela, katakan. Siapa lawan dia? Oh,
segala hal. Katakan, aku bisa Tuhan, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, sungguh benar hanya Tuhan satu-satunya pembela kita. Siapa lawan Dia? Tidak ada, percaya. Oh, lebih dari pemenang dalam segala hal. Bersama-sama katakan, ku pasti dapat semua karena Tuhan lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpuji. Sama-sama kita kembali bangkit berdiri. Oh, hanya Tuhan Yesus yang kami percaya. Iya Tuhan, ku percaya. Oh amin, aku percaya. Oh, hanya Tuhan yang kami percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Bersama-sama katakan, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Sebab kemenangan sudah Engkau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, ya Tuhan, ku percaya. Umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita mengangkat tangan. Kedua angkat tangan kita bersama dengan Tuhan, kita bisa, kita mampu, karena Tuhan kekuatan kita. Kemenangan Tuhan berikan, kemenangan sudah Kau jamin, aku lebih lagi katakan, oh kami percaya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Haleluya, aku percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, kami percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, ya dan amin, aku percaya. Sebab kemenangan sudah Tuhan jamin, sudah Kau jamin, aku percaya. Sebab kemenangan Tuhan jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sebab kemenangan Tuhan jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Sama-sama katakan, aku percaya. Sorakan, oh, haleluya, haleluya. Mari berkatakan, Tuhan Yesus baik, oh, dalam
ya shirana nama takan nama baba baba baba. Hiralama ya shirana nama ya shirana nama takan nama baba. Hiralama ya shirana. Mari umat Tuhan, serukan namanya, serukan namanya. Yesus baik. Aku menang, aku bisa karena Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sukacita pagi hari ini. Yang percaya katakan amin. Saya percaya setiap kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Dan saya tahu bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan mesti harus diuji, katakan amin. Sebab kalau kita cuma percaya saja itu enggak cukup. Butuh yang namanya kepercayaan kita itu harus diuji, katakan amin. Kalau kita sekedar sebagai orang Kristen, ada begitu banyak orang yang kenal kepada Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya apakah imannya dia itu tahan ketika dalam ujian. Dan pagi hari ini kita akan belajar sama-sama sebuah tema yang sangat memberkati saya pribadi, pelayanan keluarga, dan tidak ada satupun yang kebetulan. Seharusnya jadwal kali ini Bapak Gembala, Bapak Peter atau saya bisa panggil Kohdi gitu ya. Karena istri saya harusnya jadwalnya minggu depan. Tapi ada 1-2 hal sehubungan dengan tahun ajaran baru sehingga istri saya nggak bisa dan kemudian sudah saya cancel sebetulnya untuk bulan ini. Namun ada 1-2 hal saya harus berangkat lebih awal dan kemudian pada beberapa waktu yang lalu ketika saya berangkat sudah ada di Gilimanuk dan kemudian geser sampai akhirnya ke Tabanan dan nanggung kalau enggak langsung ke Denpasar. Apalagi saya punya anak, meskipun anak saya masih ada di Eropa dan minggu-minggu ini mungkin hari ini ya sore nanti baru ada di Denpasar, lumayan 1-2 hari bisa ketemu sama dia, saya bisa ngobrol, saya bisa sharing, saya bisa encourage atau fellowship sama dia. Tapi ada satu hal yang mesti harus saya sampaikan kepada saudara, ternyata semuanya dalam rencana, dalam blueprint daripada Tuhan, katakan amin. Ketika hari Selasa, Rabu, saya harusnya sudah pulang, saya bersama dengan teman untuk kembali ke Surabaya karena ada 1-2 hal yang harus saya selesaikan karena minggu yang lalu kami bersama dengan Bapak Gembala dan Ibu ada retreat sinode di Salatiga. Sebelumnya kami sudah berangkat lebih awal di Yogyakarta bersama dengan guru-guru KBTK kami. Karena mereka tutup target 2 rombel gitu ya, harusnya 1 kelas tahun ini ternyata Tuhan kasih pelipat gandaan, double grace. Great harvest terjadi, jadi 2 kelas ya. Dan kemudian kami bawa ke Yogyakarta, kemudian nyambung Salatiga, pulang dan kemudian Seninnya saya harus berangkat lagi ke Gilimanuk. Apa yang terjadi? Hari Rabu saya sudah pulang, maunya pulang, sudah beli tiket pakai bis, ya karena saya dampingi teman saya dan apa yang terjadi? Kurang 2 jam. Saya bilang sama teman saya, ada satu yang belum sempat kita kunjungi, harus kita kunjungi di Nusa Dua. Terus gimana? Kalau besok nggak bisa, kalau bisa hari ini selesaikan semuanya secara tuntas dan kemudian kita bisa pulang. Waduh nggak bisa, kalau begitu ya sudah kita harus stay lagi. Saya sudah pesan gokar, sudah di depan rumah anak saya, dan teman saya berkata, sudah kita cancel aja, kita batalkan aja. Oke ya, saya keluar dan Pak saya minta maaf sekali lagi, saya nggak jadi, udah ini GoPay-nya pakai buat Bapak aja, Tuhan berkati. Oh nggak jadi Pak, nggak jadi. Akhirnya saya berangkat sendiri ke Mahindra Data, ke PO-nya bis. Saya sudah pakai aplikasi Redbus, tapi nggak bisa di cancel. Saya akhirnya datang, singkat cerita, tetap nggak boleh Pak. Angus, ya sudah. Waktu itu saya langsung kontak sama Kohdi, saya kontak sama Pak Gembala. Pak Gembala bisa apa enggak Pak Peter, kalau misalkan saya long stay saya bisa ngelayan firman Tuhan. Oh ya enggak apa-apa, tapi jadwalnya bukan saya, harusnya istri saya. Enggak apa-apa dah, tukar-tukaran aja. Saya yang tanggal 13, Bapak yang tanggal 6, oke kalau gitu. Dan kemudian saya juga telepon salah satu teman juga sama. Oke Pastor, pas kami juga ada retreat kaum muda di daerah Kutuh ya, Kutuh. Oke, mau 2 sesi atau 1 sesi terserah ya. Lalu akhirnya saya beri kesempatan pelayan. Apa yang terjadi Saudara? Hari Kamisnya saya baru sadar, saya baru tahu. Ternyata
Teman saya waktu itu kita sama-sama ke Nusa Dua dan kemudian pulang juga agak malam. Dan dia ternyata tetap ngotot minta pulang. Saya bilang, saya nggak bisa pulang malam ini, saya harus stay dulu karena ada jadwal pelayanan. Dia ngotot pulang, maunya ke Gatsu, kemudian karena macet, padat, saya pulang dulu ke rumah anak saya di daerah Kerobokan situ. Dan kemudian singkat cerita, makan sebentar, 5 menit langsung ambil koper dan dia berangkat. Nah, saat itu saya belum mengerti dan belum tahu ada apa. Ternyata besoknya baru dapat kabar. Ternyata teman saya yang pulang lebih dulu itu, dia cerita pada saat dia nyebrang, itu kondisi laut di Selat Bali itu sudah cukup kencang sekali. Dan kemudian dia lolos, ya pakai kapal yang lainnya, tapi kondisi cuaca sudah tidak bagus. Lolos dan kemudian sampai di hutan Banyuwangi, dia baru terbangun, dia sadar banyak orang cerita bahwa terjadi kapal yang karam. Betul ya? Dan itu viral di mana-mana. Ini teman saya bukan seiman. Dia punya keyakinan yang lain. Itu kesempatan buat saya untuk menyampaikan tentang berita keselamatan buat dia. Dan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, ada waktu kesempatan kalau ke Bali saya pelayanan, tolong saya diajak. Saudara tahu, dia ini pemain basket nasional dan tingginya jauh lebih tinggi dibanding dengan saya yang jelas. Seperti Daud dan Goliat, saudara. Ya, seperti Daud dan Goliat, tinggi sekali. Dan dia berkata, saya bersyukur ketemu dengan Pak Pendeta. Saya dibimbing. Dan dia juga punya masalah di dalam keluarganya, internalnya di antara suami istri. Dan kemudian dia bilang, saya terima kasih, kenapa ya Tuhan pertemukan sampai tadi pagi. Begitu saya perjalanan ke sini sampai tadi pagi. Saya bilang, Pak, saya minta maaf, saya harus pelayanan dulu, nanti kita sambung lagi. Saya mau berkata, saudara. Ternyata, saudara, segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita cancel, tidak jadi, tertunda penerbangan, jangan bersungut-sungut. Pasti di balik itu ada rencana daripada Tuhan. Saya sampaikan kepada keluarga saya, istri, anak saya kemarin, itu kalau seandainya papa pulang, kemungkinan besar, mungkin bisa jadi. Kemungkinan itu ada. Karena bis yang kami naiki start dari Denpasar itu jam 4. Perkiraan kalau sampai di Banyuwangi, Gilimanuk kira-kira 4-5 jam, betul ya? Ya kira-kira apalagi kondisinya macet, bisa jadi 5-6 jam. Saya hitung. Bisa jadi jam 10, jam 11. Betul apa enggak? Tapi sekali lagi Tuhan luputkan, yang percaya katakan amin. Saya bersyukur nanti saksian yang kedua saya akan cerita lagi kenapa istri saya enggak datang. Nanti akan saya ceritakan. Saudara, kita akan belajar firman Tuhan lebih dahulu. PowerPoint bisa ditayangkan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Mari kita mau buka Alkitab kita bersama-sama, kita mau baca ayat ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama ya. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Yang percaya katakan, saudara, setiap kita semuanya adalah orang-orang yang percaya. Pertanyaannya sederhana, apakah kita ini betul-betul percaya atau hanya sekedar ikut-ikutan percaya? Apakah kita ini betul-betul beriman kepada Tuhan atau hanya sekedar melok-melok? Bahasa Jawa Timurnya. Anut grubyuk. Dalam bahasa Balinya apa ya? Ya enggak ngerti saudara, pokoknya ikut-ikutan. Saya mau berkata saudara, setiap iman kita itu mesti harus diuji. Kenapa?
Sebab dengan ujian itu akan menghasilkan pujian, kemuliaan, kehormatan saat ketika Tuhan datang kedua kalinya. Dan Tuhan berkata hari-hari ini menjelang akhir zaman, iman banyak orang akan menjadi suam-suam kuku. Enggak panas, enggak dingin, tengah-tengah, saudara. Dan orang-orang yang demikian akan sama Tuhan akan dimuntahkan. Pertanyaannya, tidak ada yang di tempat ini. Semuanya punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan mencari iman yang murni. Bukan iman yang lawan katanya murni apa? Palsu. Tuhan betul-betul hari-hari ini sedang mencari iman yang murni. Bukan iman yang palsu. Atau KW. Kalau di Hong Kong itu ada handphone bisa yang asli, ada yang KW. KW1 mirip, persis sama. Tapi itu bukan yang asli. Ternyata iman juga sama. Ada yang betul-betul iman yang murni, ada juga iman yang KW, palsu. Iman yang emosional, iman yang penuh dengan kompromi, hitung-hitungan. Aku percaya Tuhan, aku terima Tuhan sebagai juru selamat, aku memberi persembahan, aku mengembalikan apa yang jadi miliknya Tuhan perpuluhan. Apakah Tuhan juga memberkati? Masih hitung-hitungan, saudara. Bukan karena sebuah ketaatan, tapi masih semuanya diperhitungkan. Itu keyakinan kita belum murni, pengikutan kita kepada Tuhan belum sungguh-sungguh. Sebab itu hari-hari ini ke depan iman kita harus dimurnikan. Next. Kenapa? Sebab dunia ini penuh dengan pencobaan. Yakobus 1 ayat yang kedua, 3 dan 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Saudara, ternyata saat kita mengalami banyak masalah yang sedang terjadi selama kita hidup di dunia ini, saudara jangan bersungut-sungut. Enggak bisa Pak, gimana enggak bersungut-sungut. Untuk bayar listrik aja susah, nyekolahin anak, apalagi hari-hari ini semuanya pada naik. Dan juga kondisi ekonomi semuanya serba sulit, gimana enggak bersyukur. Gimana kita enggak bisa tekun. Saudara, Tuhan mau bilang, itu sebuah cara Tuhan bagaimana iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan itu betul-betul diuji sama Tuhan. Setiap kita semuanya pasti pernah mengalami pergumulan masalah, bahkan sampai hari ini pun setiap kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ibarat seperti rel kereta api itu pasti sepasang. Betul apa enggak, saudara? Sama, hidup kita itu pasti ngadepin masalah. Saudara nggak bisa berkata, aku nggak mau punya masalah, aku nggak mau masalah, aku inginnya baik-baik saja, nggak bisa, saudara. Sekali lagi selama hidup di dunia ini kita pasti ngalami semuanya itu, tujuannya cuma satu, supaya kita menghasilkan ketekunan. Justru pada saat kita menghadapi masalah, justru pada saat itu nanti kesempatan kita untuk kita tekun, kesempatan kita untuk kita bisa melihat, bahkan mengalami kuasa Tuhan jadi kenyataan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan takut dengan yang namanya masalah. Jangan gentar dengan yang namanya masalah. Jangan kecil hati dengan yang namanya masalah atau pergumulan. Tapi jangan cari masalah. Banyak anak-anak Tuhan cari masalah. Tapi kalau tiba-tiba masalah datang, jangan takut dan jangan gentar. Dan sekali lagi kalau ada masalah, pencobaan apapun juga, periksa diri. Ini kesalahan karena siapa ya? Karena saya salah langkah, saya keliru, saya sombong, saya tidak mengandalkan Tuhan, saya mungkin ceroboh, saya lengah, saya seringkali mengabaikan, mau pelayanan, mau pekerjaan, sudah jelas tahu teman bisnisnya ini bukan seiman, bukan
tahu kebenaran, tetapi begitu percaya saja, ya bisa hilang duitnya. Tuhan ngajarin kita, masalah yang terjadi itu apa dulu? Apa karena kesalahan kita atau memang itu ujian yang ujungnya mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Sehingga kita bisa menjadi sempurna utuh, tidak kekurangan suatu apapun, bukan nanti loh, bukan. Tapi selama hidup di dunia ini kita akan mengalami bagaimana penyertaan, penyediaan, dan juga pertolongan, keajaiban, apapun juga dalam hidup kita yang percaya dan amin. Bukan hanya mereka yang mungkin belum mengerti banyak firman Tuhan, tapi Tuhan berkata bahkan orang benar pun juga akan mengalami penderitaan. Mazmur 34, kita mau lihat ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar. Saya kalau nyebut seperti ini enggak cuman banyak, tapi banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu yang percaya, katakan amin. Saudara mau pilih mana? 1000 masalah 1000 jalan keluar, atau satu masalah enggak ada jalan keluar? 1000 masalah ada jalan keluar. Karena saya percaya itu kesempatan untuk kita bisa melihat keajaiban pertolongan daripada Tuhan. Masalah silih berganti boleh, tapi semuanya silih berganti Tuhan berikan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Sampai hari ini saudara, saya bukan berarti nggak punya masalah. Saya pasti masih punya masalah. Kalau sudah punya masalah, larinya saya paling jelas doa yang kedua. Baca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, meskipun kelihatan tampak fisiknya juga rambutnya jadi berubah. Loh, kok enggak berubah Pak? Wis disemir iki. Mau tampil khotbah harus disemir dulu, masa putih, masih muda kok putih. Anak saya yang paling kecil protes karena dia kerjanya mua, timnya muanya Pak Jokowi sama Bu Selvi. Dia masuk timnya itu. Bapak manggil saya bukan papa, saya bapak ganteng tapi cuma satu, kok putih rambutnya, disemir ya Bapak. Saya beli saudara, baru saja kemarin saya semir. Saudara, banyak masalah, pergumulan silih berganti. Oke, enggak apa-apa. Dulunya saya enggak ngerti Tuhan ini harus seperti apa. Masalah di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, belum juga di dalam gereja, pelayan, banyak sekali. Tetapi setiap masalah demi masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar, dan kita bisa melihat semua karena Tuhan. Dan hari-hari ini ternyata Tuhan tuh sedang mencari iman yang sejati. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah saat kalau hari ini Tuhan datang, Tuhan mendapati iman yang murni, yang kuat, yang kokoh di antara jemaat BBCC di tempat ini? Saya percaya setiap kita semuanya didapati Tuhan iman yang murni, yang percaya, katakan amin. Kenapa kita harus punya iman yang murni? Next, karena iman yang murni itu adalah fondasi sebuah destiny ilahi dalam hidup kita. Tuhan ini punya blueprint, rencana setiap pribadi lepas pribadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana. Budi umur 50 nanti sekian, kemudian usia 60 sekian, punya villa sendiri di Bali misalkan. Terus kemudian punya usaha peternakan atau mungkin tambak udang, tambak lobster gitu ya. Terus kemudian apalagi semua Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Termasuk pasangan hidup. Yang belum menikah, belum punya pasangan, jangan kecil hati. Nanti saya doakan. Jujur, sebuah anugerah. Saya dengan istri itu sudah hampir 10 kali ada anak-anak muda begitu datang, Om, aku belum punya pacar. Sudah nanti Tuhan kasih 2 tahun lagi. Muncul, datang orangnya, menikah saudara. Ada yang datang, Om, saya sudah punya pacar tapi bukan seiman. Tiba-tiba Tuhan kasih ucapan, putuskan hari ini juga. Lah Om, nanti gimana kalau putuskan? Sudah enggak mau tahu, pokoknya putuskan. Firman Tuhan bilang, enggak boleh. Pasangan itu gelap dengan terang, enggak boleh bersatu. Putuskan, minggu depannya datang, Om, Kak putuskan Om. Tapi dia ngancam mau bunuh diri, biarin yang bunuh diri kan bukan kamu, dia, biarkan.
putus saudara. Akhirnya menikah dengan siapa? Bagian sound system di gereja kami. Koordinator youth juga sama. Saya bilang, kamu belum menikah? Belum. Carikan ya, carikan emangnya kayak apa aja carikan. Kemudian waktu saya on air di Radio Sangkakala di Surabaya, bagian hostnya itu saya lihat ini bagus ini. Saya bilang kamu sudah punya teman apa Pak? Ya pacar lah. Ya belum, kamu mau saya kenalin koordinator youth? Mau, oke saya bilang, namanya Evon. Evon kamu mau saya kenalin sama hostnya Radio Sangkakala waktu itu. Mau, kamu mau aja nggak tahu di sana. Saudara apa yang terjadi ketika saya kenalkan, saudara dia jemput di terminal Bung Rase, saya tanya gimana? Ya saya nggak jadi bertepuk sebelah tangan sekali, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Kamu harus tekun, punya masalah tekun, doa. Dan nanti lihat mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Apa yang terjadi? Saya kuliah ambil S1, S2 di Surabaya, ada mahasiswi putih keturunan dari Nias, dari Mongol saudara. Ya Mongol kan Nias ya, dari putih dan bersih dan sebagainya. Saya tanya, kamu terikat di gereja? Tidak Bapak, kamu mau ikut di Gresik pelayanan full time? Mau Bapak. Begitu mau datang ibadah kaum muda, saya bilang sama koordinatornya, ini loh kamu mau kenalan, mau, kamu mau terus sembahyang tanya Tuhan. Saudara, ketika kenalan, kami ajak retreat. Apa yang terjadi, saudara? Setelah kenalan, nyambung terus. Dan singkat cerita, jadi, saudara. Maharnya lumayan. Di Nias itu dia hampir habis 200-300 juta. Tapi enggak apa-apa. Uang buat apa? Yang penting cintaku bisa terhamilkan. Wah. Hari ini. Jadi anaknya satu, saudara. Dan Tuhan tambahin bonus. Dia pengusaha sambal pecel Madiun, ekspor berapa ton? Saya pernah cerita di sini ya, 2 ton sambal pecel ekspor ke Timur Tengah. Saudara, teman saya waktu, ada lagi ya saya cerita, teman saya waktu saya sekolah Alkitab, sudah usianya 40. Pokoknya cara berpakaian sudah enggak karu-karuan. Kemudian dia bilang, Bud, aku ajarono mau ungkapkan I love you itu gimana? Lah, kok suruh ngajarin ini enggak ada les privat. Lah terus gimana? Lah, kowe biyen gimana sama bojomu? Ya udah, gini ya namanya Andy. Gini ya Andy, pokoknya gini. Jangan dia dulu yang nembak, harus kamu yang nembak. Waktu itu saya masih kontrak di dekatnya gereja Bukit Zaitun di Surabaya, dia datang. Maaf, cara di berpakaian tuh agak ngelomprot gitu loh ya. Pokoknya tuh asal pakai, sisiran juga enggak pernah gitu ya. Nah ini yang perempuannya bersih, kemudian cantik gitu ya, dari Cilacap. Dia kalau sekolah Alkitab, dia pasti pakai mobil Panther merah waktu itu saya masih ingat. Namanya saya sebutin Melisa gitu ya. Terus kemudian dia bilang, ya udah itu pasanganmu itu. Padahal dia sudah pernah bilang, aku mau jadi Paulus, tapi ternyata enggak jadi, saudara. Jadi bapak rumah tangga. Dan singkat cerita dia bisa menikah, punya anak lagi, saudara. Saya hitung mungkin hampir sekitar 12-13 kali. Sekali lagi, saudara. Saya kok terlalu banyak ngomong tentang ini ya, kenapa ya? Apa banyak di sini yang belum menikah? Ada banyak judas, ada banyak janda-janda juga. Besanan. Saya berdoa terus ini Pak. Saudara kembali lagi. Saudara, iman kita harus murni karena iman itu fondasi untuk kita bisa menggenapi destiny dan Tuhan tuh punya setiap rencana blueprint destiny kita masing-masing. Dan saya percaya yang terbaik itu jadi bagian kita. Kejadian 1 ayat yang ke-35-36 sampai Tof, sungguh amat baik itu jadi bagian kita semuanya. Katakan amin. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang, perhatikan nih, sungguh-sungguh mencari dia. Ada orang sekedar sungguh mencari Tuhan, tapi ada yang sungguh-sungguh mencari dia. Dan ini keinginan Tuhan. Hati Tuhan ini Efesus 2 ayat 10.
Ini ayat yang powerful kami jadikan tema 1 tahun. Apa itu? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya jemaat BPCC hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Ini keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, kemauan Tuhan, isi hati Tuhan buat setiap kita semuanya supaya mengalami yang terbaik. Dan itu sudah disiapkan Tuhan sebelumnya, termasuk gereja ini. Ini kita konfirmasi, kita harus doakan Bapak Gembala. Tiba-tiba Tuhan kasih angka 5, apa ya Tuhan? Anugerah. Angka 5 itu anugerah loh saudara. Tadi sempat Tuhan titipkan satu pesan, sampaikan. Entah 5 bulan, entah 5 tahun, entah 5 miliar, entah apapun juga Tuhan akan kirimkan ke tempat ini. Dan gedung itu akan jadi untuk ibadah BPCC yang berkatakan amin. Karena ini adalah bukan sekedar, ini adalah informasi konfirmasi daripada Tuhan. Saudara, kami punya tema Double Grace and Great Harvest. Ini tahun tuaian, bukan hanya jiwa-jiwa, tapi berkat kekayaan bangsa-bangsa akan dikirimkan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Karena ini dasar-dasarnya harus kuat. Apa? Imannya harus kuat, harus kokoh. Next slide, harus dimurnikan. Saya coba lihat, ternyata emas itu punya kemurnian sendiri, dia harus diproses. Titik lebur emas itu 1064 derajat, panasnya luar biasa. Dipanaskan supaya kotorannya itu naik ke permukaan. Saya punya teman nanti bulan Agustus mungkin teman saya ke sini melayani saudara, sudah konfirmasi dengan Bapak Gembala. Dia ini pengusaha emas. Satu kali dia cerita kepada saya panggil dia pastor, gimana sih caranya mengetahui emas itu murni? Harus masuk, dan itu betul-betul panas pastor. Oh ya, kalau enggak kuat ya banyak yang enggak kuat. Kalau anak-anak saya rata-rata mereka enggak kuat, karena anaknya 3, 1 cowok, yang kedua cewek, enggak kuat. Ya cuman anak saya yang pertama agak kuat. Oh, saya tahu rahasianya, karena yang pertama tuh gemuk, banyak lemaknya, jadi kuat. Bukan ya, maaf yang gemuk-gemuk, maaf. Ya, enggak nyinggung, tapi nyindir. Harus dikurangi dong. Apalagi usia kita sudah 50 tahun, harus mulai dikurangin. Ya, yang lemak-lemak tuh persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Saudara, ternyata saat dipanaskan kotoran dan logam lainnya atau disebut dross itu akan naik ke permukaan. Nah, pengrajin emas itu menyingkirkan kotorannya itu, dan kemudian emas yang murni itu akan mengkilap. Misalkan ini bongkahan emas dimasukkan di dalam perapian, titik leburnya emas 1064 derajat, dan kemudian ketika sudah jadi emasnya itu, leburannya itu bisa dilihat. Jadi wajah saya misalkan saya lihat itu bisa seperti kaca, berarti betul-betul sudah murni sekali. Ya, sudah murni sekali. Nah, emas itu dianggap murni jika tukang emasnya dapat melihat wajahnya sendiri. Ini secara sederhana, ujiannya, tesnya secara sederhana, bisa lihat. Oh, ini berarti sudah murni. Kalau emas saya lihat cek buruk, gak ketok wajahku. Ini bukan murni, ini campuran. Ya, enggak tahu Bapak Ibu mungkin juga punya emas. Sekali lagi saya mau berkata, saudara, pelajaran next slide, pelajaran rohaninya apa? Ujian emas itu proses untuk membersihkan hidup kita yang enggak berkenan di hati Tuhan. Mau jemaat, pelayan Tuhan, mau pemimpin seperti saya, gembala sidang, siapapun juga. Jadi suami, jadi istri, jadi anak, siapapun juga, itu harus dibersihkan. Apanya dibersihkan? Motivasinya dibersihkan. Sampai betul-betul kita bersih, murni, dan orang lain lihat kita. Aku kok lihat, kamu kok berbeda. Usiamu berapa? 54. Kok kayak anak kecil 20. Saudara lihat saya usia berapa? Ayo. 25. Kemudaan Pak. Ya. Saya sudah tua, 54. Saya punya cucu 3. Tapi kalau saya pakai gini, ini 16 tambahan. Kenapa? Saya percaya setiap kita semuanya
juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berharga di hadapan Tuhan, setiap kita berharga di mata Tuhan. Dan saya berdoa sekali lagi saudara, kita harus dimurnikan. Jangan takut dengan proses. Next, Abraham itu juga dimurnikan. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Sebelumnya apakah dia tidak percaya? Percaya. Ketika Tuhan suruh untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak, dia percaya. Buktinya Abraham dia percaya apa? Melangkah. Keesokan pagi-pagi Abraham membawa keledai, anak dan juga bujangnya naik ke gunung yang Tuhan suruh dan perintahkan. Dia taat. Saudara, Tuhan itu ngajarin kita untuk belajar taat. Sama-sama katakan taat. Gampang ngomongnya. Tapi waktu proses, saudara betul-betul ingat kata ini ya, taat. Meskipun itu di luar dari prediksi kita, di luar dari keuangan kita, di luar dari kenyataan hidup kita, belajar taat. Saya ini salah satu produk yang tidak ngerti dan tidak tahu tentang sekolah sama istri, tapi belajar taat. Begitu hamba Tuhan datang dan kemudian buat sekolah, bulan Maret waktu itu, suruh buat sekolah. Lah tahun ajaran baru kan biasanya bulan Juli, Maret, April, Mei, Juli. Masa 4 bulan buat sekolah bisa? Bisa apa enggak saudara? Bisa apa enggak saudara bisa buat sekolah 4 bulan? Enggak ada gedung loh, uang enggak ada, guru enggak ada, apalagi murid, enggak ada. Tapi Tuhan suruh buat. Ayo. Saya aja bingung waktu itu. Lah Tuhan, terus gimana? Sudah ayo mas, sembahyang. Saya berdoa Tuhan, saya minta konfirmasi. Kalau memang itu dari Tuhan. Tapi saya takut dengan yang belakangan ini. Hamba Tuhan bilang, Bu, Tuhan suruh buat sekolah. Kalau tahun ini ibu tidak buat sekolah, maka sekolahnya ini dipindahkan ke orang lain. Ibu pernah janji sama Tuhan toh, sekian tajam sekali nubuatnya. Sekian tahun yang lalu, 2007, ya, dan sekarang 2014, udah 7 tahun loh. Enggak buat, kasih orang lain. Saya sama istri, ya udah yuk belajar taat. Ngomongnya taat. Tapi begitu kenyataannya, oke Pak, kita bangun dulu, bongkar semuanya, rubuhkan. Gak iso bangun saudara, gak iso naikkan. Loh katanya aku sudah taat Tuhan, tapi enggak bisa naikkan. Kami berdoa lagi, belajar taat. Justru pada saat kami taat, kami berdoa, kami memperkatakan firman Tuhan, apa yang terjadi? Sekolah kami terbangun dengan biaya 2M. Tepuk tangan buat Tuhan. Uangnya gereja, enggak ada. Uangnya siapa? Enggak tahu. Tuhan kirim dengan cara yang ajaib. Kalau dinaikkan lagi bisa sampai ke lantai 5 bisa. Tapi sekali lagi belajar taat. Yang mau katakan amin. Yang kedua, ya kita belajar setia. Tadi sudah taat, sekarang harus belajar setia. Ujian kesetiaan itu sampai mati. Kalau sekarang percaya, sekarang taat, tapi besok sama aja. Saudara, Tuhan mau supaya kita ini belajar taat. Contohnya Yusuf ini banyak sekali dia dibully, dikhianati oleh saudara-saudaranya. Tapi dia belajar setia. Saudara mungkin banyak ngalami yang sama seperti itu. Saya juga pernah ngalami banyak yang sama seperti itu. Tapi itu sebetulnya sebuah proses. Apakah kita punya sakit hati, dendam, marah, kecewa. Saya punya teman yang kemarin berangkat tidak seiman dan dia sempat disakitin, dibully sama rekan bisnisnya. Saya bilang kepada dia, Pak, lepaskan aja. Los, gak rewel, katanya Pak Jiwur, Cak Jarwo, los gak rewel, lepas aja Pak. Kalau Bapak masih nyimpen, ingat, aduh harusnya presentasiku sekian, udah enggak usah. Diloskan aja Pak, jangan simpen dendam, kepahitan, jengkel, kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Saya bilang boleh saya doakan. Makasih Pak Pendeta. Saya percaya ketika kita melepaskan pengampunan, melepaskan kemarahan,
Saya percaya itu kita sedang ada di dalam rule-nya Tuhan, rencananya Tuhan. Sama seperti Yusuf ketika dia dibully, direndahkan, dibuang oleh saudara-saudaranya. Justru kesempatan untuk Yusuf bisa naik jadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Saya berdoa setiap kita semuanya hari-hari sedang mengalami proses belajar tetap setia bahwa segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. 2-3 tahun ke depan engkau akan dipromosikan oleh Tuhan. Engkau akan menduduki beberapa tempat yang strategis dalam usaha pekerjaanmu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, tetap percaya meskipun kehilangan. Ayub contohnya, 10 anaknya meninggal dunia. Peti mati 1, anak yang kedua, ketiga, 4, 5, 10. Tapi dia tetap percaya. Saudara, saya percaya setiap kita semua juga pernah mengalami yang sama, kehilangan kehilangan uang kita, mungkin investasi kita, bahkan kehilangan keluarga, tapi tetaplah percaya. Di balik itu semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, next slide, mari libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Abraham dulu namanya Abram, ketika dia diubah namanya oleh Tuhan, ditambahi H jadi Abraham. Kata H dalam huruf Ibrani itu he atau nafas atau ruah. Sarah diganti namanya jadi Sarah. Itu artinya apa saudara? Hidup kita bukan kita lagi, tetapi hidup kita karena ada Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh wahyu, pengenalan, takut Tuhan, roh keperkasaan ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu tanda, Tuhan sedang memberikan tanda dalam hidup kita masing pribadi, bahwa ada nama Allah sendiri. Bicara tentang nafas Tuhan, Tuhan hembuskan. Bukankah pada saat Adam diciptakan Tuhan menghembuskan nafasnya dan dia hidup? Siapa kita saudara? Kita terbatas, nanti akan saya saksikan, nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu ada ruah, ada nafas Tuhan masuk dalam hidup kita, dipenuhi oleh Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar karena Tuhan. Next slide. Nama H dan Destiny itu sama seperti Hana. Dia dari seorang wanita yang menderita. Tetapi Tuhan membuat sebuah pembalikan keadaan dalam kehidupan. Saya berdoa hari-hari ini kalau ada ibu-ibu yang sedang mengalami penderitaan, jangan kecil hati, jangan takut, karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Siapa lagi? Hosea, ada namanya juga, cinta Allah meskipun mengalami banyak masalah pergumulan, dia disuruh mengambil istri, betul ya, pelacur ya. Ini tidak masuk akal. Masih banyak wanita, perempuan yang lainnya yang lebih bagus. Kenapa Tuhan sampai suruh dia mengambil pelacur? Tapi karena cintanya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, itu menjadi nabi Tuhan. Hage juga sama. Saudara, sekali lagi ini adalah orang-orang yang dulunya sama seperti kita, tetapi ada pribadi Allah, ada nafas Tuhan yang diam dalam kehidupannya, sehingga membuat mereka jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Di dunia sekarang ini neklet, ada begitu banyak tokoh-tokoh iman dan panggilannya. Contoh, Hudson Taylor, dia misionaris ke Cina, ini juga sama. Watchman Nee, dia punya iman di tengah penganiayaan, dia adalah orang-orang yang betul-betul kuat ketika diuji, ketika menghadapi pencobaan, kesulitan, tekanan, dia tetap kuat. Saudara, satu kali Watchman ini ditangkap dan kemudian dimasukkan di sapi tank. Bau. Saudara, kadang kita bersihkan pupnya anak kita, baunya sambil gitu ya. Ini dimasukkan di sapi tank, saudara. Tapi dia putarkan pikirannya dibalik, dia bisa bersukacita. Dan dia tetap kuat di dalam penganiayaan. Dia punya iman yang kuat.
Saudara, saya berdoa setiap kita semuanya hari-hari ini kalau sedang diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Next slide, itu adalah jalan untuk saudara menuju destiny. Jalan untuk menuju rencana Tuhan, takdir Tuhan dalam hidup kita. Kita mau baca ayat yang berikutnya, Zakaria pasal 13 ayat yang ke-9, saya bisa dibantu bacakan. Zakaria pasal 13 ayat yang ke-9, silahkan yang sudah dapat bantu bacakan, silahkan. Zakaria pasal yang ke-13 ayat 9. Ada? Aku akan menaruh yang sepertiga itu ke dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Izinkan Tuhan itu memproses agar kita layak bagi panggilan Tuhan. Saudara, setiap kita waktu diproses, ingat, cek apakah ini kesalahan kita atau kita sudah betul-betul dalam kebenaran. Kalau betul-betul dalam kebenaran, terus tekunlah, tetaplah setia, memperkatakan firman Tuhan, tunggu waktunya sudah akan keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin. Next slide, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Saya kasih next judul Panggung 2000 November 2022. Saat itu kami bersama dengan Bapak Gembala, kami pergi ke Turki dengan Bapak Bendara juga ya, Bapak Gembala dan Bendara pergi ke Turki. Saat di sana kami sudah dapat kabar, kira-kira 3 bulan, jadi ditarik mundur ya, kira-kira 3 bulan sebelum November itu kami sudah ambil satu gedung olahraga di perumahan kami, luasnya 430 meter persegi. Gedung ini adalah gedung dulunya milik jemaat kami, dijual, kemudian dijual lagi ke tempat yang lainnya, dan singkat cerita dibeli sama salah satu tokoh masyarakat di situ dari keyakinan lain. Dan hampir setiap kali sejak dibeli, tempat itu dipakai untuk perkumpulan ibadah mereka. Dan jumlahnya enggak sedikit, 500, 1000 gitu. Singkat cerita, pada saat kami mau pengembangan, kami coba diskusi sama salah satu majelis dan berkata, Pak, kenapa kita enggak ambil gedung itu aja? Loh, dijual toh? Enggak ada tulisannya, dijual. Coba lihat OLX. Singkat cerita, kami ambil. Dan kemudian kami minta supaya diatur, kami punya teman di bank dan gimana misalkan kita ambil ini aja. Dan bank tuh lihat, salah satu bank yang punya cukup legalitasnya yang bagus, dia lihat cash flow kami bagus, kami berikan. Nah, saudara, apa yang terjadi begitu kami ambil, kami beli, masalah demi masalah, proses demi proses, bertubi-tubi. Setelah kami ambil November, pada saat kami pergi ke Turki, kami dapat telepon. Kepala sekolah kami dipanggil oleh pejabat setempat, Bapak Lurah dan sebagainya, dan masyarakat setempat. Gedung itu tidak boleh dipakai sekolah, dipakai untuk gereja, tidak boleh. Lah terus ini kan sudah beli, terus dibuat apa? Bolehnya karena ini gedung olahraga, jadi dipakai untuk olahraga. Oh my God. Terus gimana untuk pembayarannya? Ya sudah, pakai jasa, kalau sewakan aja. Saya sewakan untuk bulu tangkis, sekali 1 jam 50.000. Lah terus ini gimana Tuhan? Hari itu belum selesai saudara. Sudah tidak boleh, masyarakat bilang tidak boleh. Kami dipanggil, kepala sekolah kami dipanggil, pulang dari Turki, Tuhan bilang kamu yang turun. Sama istri, saya turun, saya bawakan kaos Turki, saya bawakan tas Turki, saya datang. Ada yang mau, ada yang tidak. Ada yang terima kasih Pak Pendeta, saya terima, ini saya kembalikan buat yang lainnya saja. Enggak apa-apa. Satu sisi Tuhan bilang, kamu ada yang salah. Kamu sombong. Tuhan ampuni saya sombong. Kenapa? Karena itu dulu gedung ikonnya gitu ya. Buat mereka. Sekarang begitu kita ambil,
Memang saat itu kita sedang ucapan syukur, ceritanya sama sekolah kita. Ucapan syukur kan pasti ada pujiannya, ada nyanyiannya kan, saudara. Dipikir sama tetangga itu dipakai untuk gereja. Itu diputar balik, saudara. Singkat cerita, saya salah. Ya. Dan kemudian saya turun dan kemudian sosialisasi, singkat cerita, saudara. Ya, singkat cerita, belum sampai selesai. Saya juga diadukan juga ke kepolisian. Saya dipanggil. Lah saya ini beli pakai uang sendiri, pakai uang bank. Lah kok saya itu diadukan dan kemudian saya dijadikan target. Saya coba tanya, saudara, ternyata ini mafia gitu ya. Nah, singkat cerita, saudara. Jadi dari masyarakat enggak boleh. Saya harus dipanggil dan harus di BAP. Saya enggak ngerti pasal-pasal, yang saya tahu cuma Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Pasal KUHP itu saya enggak ngerti sama sekali. Apa yang terjadi, Tuhan harus seperti apa? Kamu mesti harus cari orang lawyer. Ya udah, saya cari orang lawyer. Ya. Nah, orangnya ini datang. Ini lawyernya ini terkenal di Surabaya. Datang dan kemudian, baik Pak Pendeta, saya bantu. Nanti tolong bantu aja untuk BBM-nya dan sebagainya. Oke, siap Pak. Kami sudah mulai diskusi, sidang 1 sudah mau ke sidang 2. Setiap kali kalau mau sidang saya ajak makan, saya doakan. Yang kedua, apa yang terjadi, saudara? Waktu itu mau hari raya, 3-4 hari mau hari raya, dan kemudian kami kumpul, saya doakan, dan kemudian setelah hari raya itu ketemuan lagi mau sidang. Setelah hari raya, apa yang terjadi, saudara? Saya dapat kabar, Seninnya mau sidang, saya dapat kabar, Kamis sore saya dapat kabar bahwa lawyer saya tuh meninggal dunia. Itu seperti kayak, Tuhan, saya enggak punya kekuatan ini. Siapa lagi nih? Lawyernya siapa lagi? Kalau misalkan Mazmur 91 saya ngerti, saya tahu. Tapi ini bukan sekedar itu. Saya pakai iman saya, ya bisa juga. Tapi ini mana dihukum, enggak bisa. Belum berhenti, saudara. Belum berhenti sampai di situ. Tiba-tiba waktu saya pergi pelayan ke Bandung, guru saya WA saya, Serbudi, ini ada sesuatu yang urgent. Apa? Lantai 2 Serbudi, pastori, kamarnya Serbudi, di pintu persis masuk Serbudi, dilemparin telur busuk. Saudara tahu, yang ngerti seperti tahu ya, itu apa itu? Santet dan lain sebagainya. Coba difotokan, difoto betul. Ada beberapa telur itu persis di kusennya. Saudara, belum selesai, 1 belum selesai, tambah lagi. Belum selesai, tambah lagi, saudara. Jadi secara hukum saya dihadapkan, kemudian secara masyarakat tidak boleh, secara spirit dikirim santet. Saudara, saya bilang dari jarak jauh kita doa, dan kemudian kita patahkan setiap santet, kutuk apapun juga dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, coba pakai anggur dan sebagainya. Singkat cerita, saudara, apa yang terjadi? Tidak boleh. Kami kelihatannya putus asa, tapi sekali lagi belajar taat, setia, tekun, tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Saya coba tanya kepada beberapa teman-teman dan kemudian yang punya sekolah. Ada yang bilang gini, sudah dijual aja. Sempat sudah nyaris mau kita jual lagi, tapi saya masih ragu. Enggak. Istri juga bilang, jual aja Pak, enggak resiko. Tapi coba sebentar, kita ambil puasa. Saya puasa dan kemudian begitu satu kali saya bangun, Tuhan sendiri jelas bilang, hadapin, aku yang akan memberi keadilan buat kamu. Saya pegang itu, saudara. Saya pegang, Tuhan yang memberi keadilan. Jalan terus Pak. Saya jalan terus Mah. Lah terus gimana, besok Papa masih sidang lagi. Tuhan tuh bisa kirim lawyer yang keren, yang lebih muda, lebih berani, lebih garang, saudara. Ternyata di balik itu semuanya cuma sederhana. Saya punya murid dulu sekolah minggu, dia pindah di Jakarta, dia konsultan pajak, kemudian saya minta nomor WA-nya papahnya, dikasih, kemudian kita telepon, dia bilang, Om, enggak usah khawatir, enggak usah takut Om tenang aja, Om benar. Nanti saya kenalkan lawyer yang ada di Surabaya, ini lawyer ini bagus Om. Ya dulu sempat ya tanding masalah papahnya, enggak COVID, di-COVID-kan, kemudian sama wali kota Surabaya saat itu, dia menang dan viral. Begitu kami ketemu hari Sabtu, saudara. Kami ceritakan cuma 30 menit masalah kami. Dari jam 11 siang, itu sampai setengah 8. Loh,
cuman masalah GOR itu 30 menit. Sisanya ngapain Pak? Di balik itu semuanya. Ternyata lawyer ini diantara suami istri dia punya masalah dan kemudian kami KKR bertiga, saya istri sama lawyer ini. Sampai saudara lupa ngasih saya minum. Pak Pendeta ini 7:30, mohon maaf dari tadi belum minum ya. Iya, gak kayak minum konsultasi terus aja. Terus sekali lagi saya mau berkata di balik itu semuanya jiwa daripada lawyer itu dimenangkan, diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Itu lawyernya saudara, singkat cerita dia bilang, Pak Pendeta pelayanan saja saya hadapi, nggak usah bayar, kami hadapin saudara. Apa yang terjadi? Next slide. Pada Desember kemarin, Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak, dia tanda tangan oleh anugerah Tuhan Yesus, gedung sekolah KBTK SD SMP didedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara nggak cukup sebelumnya saudara itu Bupati Gresik sudah tanda tangan itu masih bisa diguncang loh saudara. Kemudian kami minta terakhir ini karena Dr. Luki, Pak Luki Pembimnas Provinsi Jawa Timur sama-sama satu sinode, Pak Luki tolong turun dan kemudian Pak Luki juga tanda tangan saudara. Jadi 3 Bupatinya turun, Pembimnasnya turun Jawa Timur dan juga Pak Wakil Gubernur turun. Sekali lagi Tuhan tunjukkan, next slide, Tuhan tunjukkan bahwa ketika kita diproses dan kita tetap percaya taat kepada Tuhan, ujungnya itu kemuliaan bagi hormat nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari-hari ini Tuhan sedang kirim jiwa-jiwa. Makanya istri saya nggak bisa pelayanan, mohon maaf. Kenapa? Karena overload. Tahun besok Juli tahun ajaran baru itu harusnya 1 rombel, Tuhan kirim jiwa-jiwa 2 rombel. Untuk tahun nanti 2026, 2027 sudah waiting list, sudah nunggu 2 rombel. Bahkan administrasi kami, sekretaris kami bilang, Sir, ada-ada saja ya orang tua. Emangnya kenapa? Ada yang tanya, Bu, saya mau daftarkan anak saya, minta tolong ya kalau bisa ikut gelombang 1 supaya ada banyak prioritas ini itu dan sebagainya. Saya sudah percaya, saya sudah lihat IG-nya bagus sekali. Saya kepingin anak saya masuk di sekolah BMC Schools. Lalu sekretaris saya bilang, memangnya anaknya ibu usia berapa toh? Itu anak saya masih dalam kandungan. Oh alah, dalam kandungan itu sudah antri loh saudara. Kalau enggak Tuhan Yesus kan enggak mungkin. Tapi saudara mau prosesnya apa enggak? Prosesnya saudara mau apa enggak? Kamar saudara dilempari telur. Ada kuasa kegelapan. Saudara mau diproses apa enggak? Harus ngadep ke kepolisian. Saya tuh gemetar ngadepi kepolisian saudara. Saya selalu bilang, Pak saya ini pendeta loh Pak, saya pendeta loh sama penyidiknya. Iya ya Pak, pendeta kok bisa diproses? Ya enggak tahu, ini memang seperti itu. Sudah saya ngampuni aja Pak. Ini saya kasih semua yang kejadian dari awal sampai akhirnya seperti ini loh Pak ya. Minta tolong jangan dipanggil lagi Pak. Saya harus, sebetulnya jujur saya bilang, saya tuh takut banyak kesibukan saya bilang gitu. Tapi sebetulnya kalau saya salah ngomong kan diketik nanti. Semua saudara, saya diproses di dapur perapian. Tapi hari-hari ini tuayan itu terjadi. Sekali lagi iman kita harus dimurnikan. Saya undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Saya senang sekali dengan lagu ini. Ujilah aku Tuhan. Semuanya tutup mata yang datang kepada Tuhan.
hadirat-Mu selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama ucapkan syukur, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kalau hari-hari ini engkau mulai kurang iman, iman yang ukuran paling kecil itu sebesar biji sesawi. Satu kali murid-murid datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tambahkan iman itu dalam hidupku. Kalau saudara merasa tidak punya iman atau ragu iman, tutup matamu, taruh kedua tanganmu di dada. Setelah hitungan yang ketiga, bangkit berdiri, responi firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara yang sudah taruh kedua tangan di dada, bangkit berdiri tempat duduk saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Boleh bangkit berdiri di tempat duduk. Silahkan bangkit berdiri, silahkan bangkit berdiri. Bangkit berdiri di tempat duduk saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Mari semuanya sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Mari semuanya sama-sama berdiri. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari semuanya angkat tanganmu, terima dengan iman. Oh mari sembah Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bagi Raja-Ku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sore angkat tanganmu kepada Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama dan terima iman yang Tuhan beri kekuatan dalam hidupmu. Sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Setelah itu yang ketiga, terima dengan iman. Satu, dua, tiga, terima. Oh, terima.
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah. Mari angkat kedua tangan kita, terima anugerah iman dan pengharapan dan kasih. Sungguh Kau layak, yang disembah. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan iman dan kepercayaan kami betul-betul Tuhan kami taruhkan hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tanah-Mu, ku hampiri tahta-Mu, Yesus, Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu, hati-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Percaya berkat-Mu berlimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya
akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percaya pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya akan janji firman-Mu. Tidak kami ragu lagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dimanapun kami pergi melangkah bekerja, Tuhan perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan memberkati kami, seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bagulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat bersama-sama, angkat tanganmu. Mari kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.